Download aplikasi Bekal Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para pemirsa Radio Roja dan Roja TV dimanapun Anda berada, kita melanjutkan pelajaran kita berusaha mengambil faedah-faedah dari surat Al-Ahzab. Dan pada kesempatan kali ini kita masuk pada ayat ke-53 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa an yu'dzana lakum ila ta'amin ghayra nadhirin inah, walakin idza du'itum fadkhulu." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memasuki rumah-rumah Nabi kecuali jika kalian diizinkan untuk makan dengan tanpa menunggu-nunggu waktu masaknya makanan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Walakin idza du'itum fadkhulu." Akan tapi jika kalian dipanggil untuk makan, diundang, fadkhulu, maka masuklah ke dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza ta'imtum fantashiru wala musta'nisina li hadits. Kalau kalian sudah selesai makan, ya, maka hendaknya kalian pergi keluar ya, pergi meninggalkan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala musta'nisina li hadis, tanpa harus memperpanjang berasik-asik, memperpanjang percakapan, ngobrol. Inna dzalikum kana yu'dhin nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Inna dzalikum kana yu'dhin nabiyya fayastahyi minkum. Sungguhnya perbuatan kalian tersebut mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi malu untuk menyuruh kalian pulang ya. Wallahu la yastahi minal haq, dan Allah tidak malu dari kebenaran. Wa idza sa'altumuhunna mata'an, jika kalian minta kepada istri-istri Nabi suatu keperluan, mata', fas'aluhunna min wara'i hijab, maka mintalah kepada mereka dari balik tabir, dari balik sitar. Dzalikum athharu liqulubikum wa qulubihin. Dan hal itu lebih suci untuk hati kalian dan hati mereka. Wa ma kana lakum an tu'dhu Rasulullah wa la an tankihu azwajahu min ba'dihi abada. Tidak boleh kalian tidak pantas bagi kalian untuk mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak boleh pula kalian menikahi istri-istri Nabi setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam selamanya. Inna dzalikum kana 'indallahi 'azima. Itu adalah perkara yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa Roja TV di mana Anda berada, ayat ini berkaitan dengan adab ya. Adab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak ahli tafsir menyebutkan sebab nuzulnya adalah ketika Rasulullah SAW menikah dengan Zainab bintu Jahshin radhiyallahu taala anha. Kemudian Nabi membuat walimah ya, mengundang orang-orang makan ya. Tetapi setelah mereka makan, sebagian sahabat makan, ternyata mereka tidak pulang-pulang, mereka ngobrol di situ. Disebutkan bahkan Zainab bintu Jahshin akhirnya harus balik karena enggak enak sama mereka, balik menghadap tembok, tapi mereka asik ngobrol terus. Ya mungkin mereka senang di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi mau nyuruh mereka untuk pulang, Nabi tidak enak karena Rasulullah SAW malu ya. Rasulullah seorang yang sangat dermawan, sangat mulia ya. La yaruddu sa'ilan, kalau ada yang minta Rasulullah SAW tidak pernah tolak. Tapi ini privasi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sementara mereka tidak pergi-pergi. Sampai disebutkan Nabi SAW keluar rumah dengan berharap majelis buyar, tetapi Rasulullah balik, mereka masih di situ ya. Sampai akhirnya tinggal 3 orang kalau tidak salah, tetapi Rasulullah, mereka pun tidak pulang-pulang hingga turun ayat ini. Menegur mereka agar mereka kalau sudah selesai urusan yang diundang makan, maka hendaknya segera pulang, jangan ngobrol lama di rumah Nabi SAW karena itu mengganggu Rasulullah SAW. Tahir bin Ashur menyebutkan bahwasanya hal ini sudah terjadi berulang-ulang di rumah Nabi SAW, tapi puncaknya pada peristiwa walimah Zainab bintu Jahshin radhiyallahu taala anha. Kita baca kembali ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian masuk ke rumah-rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Rumah-rumah disebut rumah-rumah Nabi ya pada ayat sebelumnya, wadhkurna ma yutla fi buyutikunna.
min ayatillahi wal hikmah. Dan ingatlah apa yang dibaca di rumah-rumah kalian, wahai istri-istri Nabi. Dalam ayat sebelumnya Allah mengidhafahkan, menyandarkan rumah-rumah Nabi kepada istri-istrinya, ya. Fi buyutikunna, di rumah-rumah kalian wahai istri Nabi. Tapi dalam ayat ini Allah menyandarkan rumah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ada khilaf di kalangan para ulama, apakah rumah-rumah yang ditinggali oleh Nabi? Kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam istrinya 9, ya. 11 tetapi meninggal 2, ya, sehingga Rasulullah SAW ketika di akhir hayatnya memiliki 9 orang istri. Adapun yang meninggal yaitu Khadijah radhiyallahu anha dan Zainab bintu Khuzaimah. Sisanya 9 masih hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, apakah dan kita tahu Rasulullah SAW tinggal dengan 9 rumah, 9 istri, karena masing-masing istri Nabi memiliki rumah secara tersendiri, dan ini sunnahnya demikian, yaitu tidak digabungkan 2 istri dalam satu rumah kecuali dengan ridha dari keduanya, ya. Asalnya seorang istri tinggal di rumah sendiri dan dia punya privasi. Oleh karenanya Allah menggunakan kata jamak, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi. Wahai orang beriman, janganlah kalian masuk ke rumah-rumah Nabi. Nah, rumah-rumah ini milik Nabi atau milik istrinya? Dalam ayat sebelumnya, fi buyutikunna, di rumah-rumah kalian. Maka ada 2 pendapat di kalangan para ahli tafsir. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya rumah-rumah tersebut adalah rumah-rumah istri Nabi, ya, rumah-rumah istri Nabi. Dalilnya bahwasanya Rasulullah SAW ketika meninggal, Rasulullah SAW tidak meninggalkan warisan. Kata Rasulullah SAW, nahnu ma'syaral anbiya la nuras ma tarakna sadaqah. Kami adalah para nabi, kami tidak meninggalkan warisan. Apa yang kami tinggalkan maka sedekah bagi kaum muslimin, ya. Namun ternyata ketika Rasulullah SAW meninggal, rumah-rumah tersebut ditempati oleh istri-istrinya. Ketika rumah-rumah tersebut ditempati oleh istri-istrinya, menunjukkan rumah ini adalah milik istrinya. Mungkin Nabi menghibahkan kepada istri-istrinya ketika masih hidup. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Adapun pendapat yang lain seperti pendapat Al-Qurtubi dan juga Thahir bin Asyur, bahwasanya rumah-rumah tersebutlah rumah-rumah Nabi, bukan rumah-rumah istrinya, ya. Adalah rumah Nabi dan bukan rumah istrinya. Adapun ayat sebelumnya fi buyutikunna, yaitu dan ingatlah apa yang dibacakan pada rumah-rumah kalian wahai istri-istri Nabi, maksudnya tempat kalian tinggal, bukan kepemilikan. Tapi dalam ayat ini, ya, Allah mengatakan la tadkhulu buyutan nabi, jangan kalian masuk ke rumah-rumah Nabi, artinya Nabi sebagai pemilik rumah. Dan pendapat kedua ini, pendapat Al-Qurtubi dan yang lainnya lebih kuat, ya. Kenapa? Karena asalnya rumah adalah milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, ya, istri-istri Nabi menempati rumah-rumah tersebut karena mereka punya hak sebagai istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah mereka meninggalkan rumah-rumah tersebut tidak diwariskan kepada siapapun, tapi dikembalikan kepada kaum muslimin sebagai tempat untuk perluasan masjid. Yang ini menunjukkan bahwasanya memang rumah-rumah tersebut adalah sedekah yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang boleh ditempati oleh istri-istrinya, sementara jika mereka sudah tidak membutuhkan rumahnya atau sudah meninggal dunia, maka rumah-rumah tersebut diambil alih oleh kaum muslimin dan digunakan untuk perluasan Masjid Nabawi. Ini di antara masalah fikih yang disebut oleh para ulama. Kemudian kata Allah, wahai orang beriman, Allah mengajarkan adab, janganlah kalian masuk ke rumah Nabi, ya, ke rumah istri Nabi yang manapun, kecuali diizinkan kepada kalian. Illa ayyudzana lakum ila ta'amin. Di sini seharusnya ayyudzana harusnya menggunakan fi, kata sambung fi, tetapi di sini Allah menggunakan kata sambung ila karena ini ada uslub tadmin. Ini dalam ilmu tafsir, maksudnya illa ayyudzana lakum dan wa yud'a ila wa tud'auna ila ta'am, ya, atau du'itum ila ta'am, karena yang menggunakan kata sambung ila adalah diundang kepada makanan. Jadi makna ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian masuk di rumah-rumah Nabi kecuali setelah diizinkan untuk masuk dan kalian diundang untuk makan, ya. Kalau belum diizinkan, tidak diundang untuk makan, maka kalian tidak boleh masuk. Ghairu nadhirina ina. Jangan kalian datang lebih cepat ke rumah-rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian kalian nunggu kapan masaknya makanan. Ya, kapan masaknya makanan. Ini di antara kesalahan pertama. Ya, sebagian sahabat mereka datang lebih cepat sementara makanan belum siap.
belum waktunya diundang makan, belum waktunya makan mereka datang, kemudian mereka nunggu, tentu ini mengganggu orang yang masak makanan karena ditunggu-tunggu. Ya, jadi tidak enak, belum jadwalnya sudah ditunggu-tunggu, membuat yang masak mungkin gelisah atau yang lainnya. Maka kalau datang jangan kecepatan, ya, sehingga mengganggu orang rumah. Walakin idza du'itum, akan tapi jika kalian dipanggil baru kalian datang. Fadkhulu, maka masuklah. Fa idza ta'imtum, kalau kalian sudah makan, fantashiru, maka segera keluar. Wala musta'nisina li hadits, jangan ngobrol-ngobrol lagi setelah undangan makan, ya. Kenapa? Inna dzalikum kana yu'dhin nabi. Hal ini mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi habis makan kemudian ngobrol lama, ya Nabi tunggu-tunggu kapan tamu-tamu ini pulang, tapi tamu-tamu enggak pulang-pulang. Nabi sampai keluar rumah mereka belum pulang juga, ya. Nabi balik lagi masih belum pulang juga. Nabi mau suruh pulang, bahasanya kalau mau diusir nggak bisa. Ya, Nabi malu untuk menyuruh sahabat untuk pulang. Padahal acara sudah selesai. Tapi mereka mungkin senang ngobrol di rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi merepotkan orang rumah, merepotkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, merepotkan istrinya Zainab bintu Jahsy yang harus memandang ke tembok karena tidak ingin berhadapan dengan para sahabat. Ya, kita tahu rumah Nabi kecil, ya. Hal ini merepotkan Rasulullah SAW dan merepotkan orang rumah. Jadi yang diajari oleh Allah Subhanahu Wa Taala adab kalau kita diundang makan, ini berlaku bagi Nabi dan juga berlaku bagi umatnya dalam adab undangan makan. Jadi kalau kita diundang misalnya makan siang jam 11, kita jangan datang jam 9, kecuali diundang jam 9. Tergantung situasi dan kondisi. Kalau kita diundang misalnya nanti makan siang di rumah, ya, kita makan siang biasanya pada zuhur. Jangan kita datang jam 8 pagi sudah nunggu di situ nongkrong, ya. Karena orang rumah mungkin punya kesibukan. Dia punya kesibukan. Kemudian kalau sudah makan jangan lagi ngobrol lama sampai 1 jam, 2 jam, ya. Dan kecuali kalau diizinkan oleh tuan rumah. Terkadang tuan rumah malah senang, jangan dulu pulang, kita ngobrol dulu. Itu lain cerita. Tapi kita bicara hukum asal. Hukum asal kalau diundang, maka tepat waktu, kalau sudah selesai segera pergi. Ini bentuk penghargaan terhadap waktu, karena waktu orang-orang penting seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah waktu yang berharga. Ya, para ulama misalnya, ya, para duat atau para pejabat, ya, atau orang-orang penting, mereka punya waktu yang kita secara umum, kita kaum muslimin semua waktu kita berharga. Maka kalau ada undangan, kita jangan mengurung-urung waktu, baik kita datang kecepatan atau kita pulang kelamaan, ya. Akhirnya ini mengganggu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ini adab, ya. Ini adab. Maka seorang harus paham tentang adab ini, ya, karena namanya tamu, orang rumah gelisah, ya, ini tamu kok nggak pulang-pulang, mungkin ada acara selanjutnya, mungkin ada privasi dan yang lainnya, ya, kecuali di undangan memang ditulis undangan dimulai silahkan datang jam 10 sampai jam sekian, ya, itu oke, berarti sudah ditulis dalam undangan. Atau tuan rumah malah jangan dulu pulang, ngobrol dulu, minum teh, ya, itu santai, berarti alhamdulillah. Tapi kalau dia tidak ngomong demikian, kita harus ngerti. Begitu selesai urusan segera pergi, ya. Segera pergi. Tuan rumah punya urusan, kita juga punya urusan, masing-masing menghargai waktu yang lain. Jangan kita membuang-buang waktu orang lain dengan kita kelamaan di rumahnya. Baik. Ini juga dalil bahwasanya yang diizinkan oleh Allah dalam ayat ini yaitu an yu'dzana lakum ila ta'amin, yaitu kalian diizinkan untuk makan. Berarti makanan tersebut masih milik tuan rumah, ya, masih milik tuan rumah. Dan ini diingatkan oleh para ahli tafsir. Jika orang diundang dalam walimah, dia tidak berhak untuk bungkus makanan, tidak berhak kecuali diizinkan oleh sahibul walimah. Atau makanan biasa diundang walimah atau makan di rumah, acara makan-makan, kecuali dia bilang, "Ayo, silakan bungkus-bungkus." Nah, itu enggak apa-apa. Tapi kalau dia tidak suruh bungkus, maka hukum asal makanan itu adalah milik tuan rumah dan kalian hanya diizinkan untuk makan di situ. Tidak boleh kemudian bawa plastik kemudian isi, enggak boleh, ya. Enggak boleh, ya. Ini adab, ya. Makanan cuma diizinkan untuk dimakan di situ, kecuali tuan rumah mengizinkan untuk bawa pulang, maka silakan. Makanya kata Rasulullah SAW, kata Allah Subhanahu Wa Taala, fa idza ta'imtum fantashiru, kalau kalian sudah makan maka keluarlah kalian, wala musta'nisina li hadits, jangan bercengkerama lagi. Kenapa? Inna dzalikum kana yu'dhin nabi, karena perbuatan kalian yang datang terlalu cepat atau pulang terlalu lama mengganggu Nabi SAW, sementara fayastahyi minkum, Rasulullah SAW malu untuk menegur kalian. Malu karena Rasulullah SAW orang yang karim, orang yang mulia, baik, ya.
dan kita tahu orang baik untuk menyuruh orang keluar dari rumah sangat berat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Apalagi disebutkan Rasulullah SAW asyaddu hayaan, Rasulullah lebih malu daripada seorang gadis di dalam pingitannya. Rasulullah SAW sangat pemalu ya. Tetapi wallahu la yastahi minal haq. Tapi Allah tidak malu dari kebenaran. Allah sangat perhatian sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai untuk mengajarkan adab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah turunkan ayat ini. Wallahu la yastahi minal haq. Allah tidak malu dari kebenaran. Maka Allah yang tegur. Kalian jangan begitu, ya. Setelah turun ayat ini, maka sebagian sahabat ngerti kalau diundang makan tepat waktu, kalau sudah selesai segera pulang. Dan hendaknya kita demikian. Kita dalam segala urusan, kalau sudah selesai, kita jangan berpanjang waktu, ya. Ya fa idza faragta fansab, kalau sudah selesai dari satu urusan ke urusan berikutnya, apakah urusan ibadah ke ibadah satunya, atau urusan dunia ke urusan ibadah, atau urusan satu dunia ke dunia yang lainnya. Intinya kita manfaatkan waktu, karena kita umur kita sedikit, ya. Kekuatan kita beribadah tidak selamanya, ya. Kemampuan kita untuk beribadah terbatas, ya. Maka mumpung kita masih ada umur, maka selesai dari suatu kegiatan, lanjutlah kegiatan yang lain. Jangan sampai kita terjebak pada perkara yang tidak ada manfaatnya, hanya ngobrol ngalor ngidul sana kemari 1 jam 2 jam. Dan ini adab secara umum dalam kegiatan kita sehari-hari. Kalau sudah selesai dari satu kegiatan, lanjut kegiatan yang lainnya. Kemudian adab berikutnya yang Allah ajarkan, wa idza sa'altumuhunna mata'an, jika kalian minta kepada istri-istri Nabi mata'an, suatu keperluan. Mata'an itu tamattu' bihi, suatu yang diperlukan, apakah barang-barang rumah, perabot rumah tangga, ataukah misalnya makanan, ataukah pakaian, ataukah ilmu, ataukah yang lainnya, ya, yang mungkin bertanya yang lainnya. Dan ini mencakup umum kata para ulama. Wa idza sa'altumuhunna mata'an, kalau kalian perlu sesuatu kepada istri-istri Nabi, fas'aluhunna min wara'i hijab, maka mintalah di balik hijab. Ini sebenarnya mengatakan ini kekhususan istri-istri Nabi. Istri-istri Nabi bukan hanya memakai cadar, tetapi kalau kaum muslimin berbicara dengan mereka di balik tabir. Oleh karenanya Aisyah radhiyallahu anha kalau naik kerananya naik onta, bukan cuma begitu saja, tapi dibuat keranda dan kerandanya ditutup. Kerandanya ditutup, ya, sehingga orang tidak melihat langsung istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, apalagi kalau ke rumahnya maka di balik hijab. Dan benar setelah Rasulullah SAW wafat, banyak sahabat-sahabat yang datang kepada Aisyah bertanya, dan Aisyah adalah Ummul Mukminin, ibunda mereka. Mereka bertanya, tapi semua di balik hijab, semua di balik tabir, ya, sebagai bentuk penghormatan kepada istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah wa azwaju ummahatuhum. Istri Nabi adalah ibunda kaum mukminin. Kata Allah, fas'aluhunna min wara'i hijab. Mintalah di balik tabir, di balik sitar. Apa ilahnya? Kata Allah, sebabnya dzalikum athharu liqulubikum wa qulubihin. Karena itu lebih suci bagi hati kalian, para sahabat, dan lebih suci bagi hati istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dalil bahwasanya seorang berusaha menjauh dari namanya fitnah wanita, ya. Fitnah wanita. Allah mengatakan ini lebih suci kepada hati kalian para lelaki dari kalangan sahabat, dan lebih suci bagi hati istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu bahwasanya para sahabat orang yang mulia, istri Nabi, apalagi wanita-wanita yang sangat solehah. Tetapi tetap saja segala sarana yang bisa menimbulkan fitnah, yang bisa mengotori hati, maka hendaknya dijauhi. Oleh karenanya istri Nabi tidak berbicara langsung dengan sahabat dengan berhadapan, tapi harus di balik tabir, demi untuk menjaga hati para sahabat dan juga untuk menjaga hati istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dalil bahwasanya boleh seorang laki berbicara dengan wanita selama pembicaraan yang wajar dan tidak berlama-lamaan, ya. Dan hati-hati jika seorang berbicara dengan wanita berhadap-hadapan, ya. Kemudian apalagi lama-lama, karena terkadang ada kelezatan pembicaraan antara seorang laki-laki dengan wanita, ya. Terkadang sebagian lelaki kalau bicara sama istrinya tidak lezat, tapi kalau bicara dengan istri orang mungkin lezat. Sebaliknya seorang istri terkadang kalau bicara dengan suaminya tidak betul, tapi kalau bicara sama suami orang lain bisa ketawa-ketiwi, bisa lama. Dan ini hati-hati. Dan ini Allah larang kita seperti itu, ya. Apalagi berhadap-hadapan, hendaknya kita menjauh. Kalau istri-istri Nabi dan
para sahabat disuruh untuk menghindar hal-hal seperti ini, apalagi kita. Oleh karenanya Al-Qurtubi mengatakan janganlah seorang merasa pede dengan imannya kemudian dia berkhalwat dengan seorang wanita. Ya, kalau Allah berusaha membersihkan segala jalan-jalan yang bisa mengotori hati para sahabat, mengotori hati-hati istri-istri Nabi, apalagi kita yang imannya jauh dari mereka, ya, maka waspada ya. Seandainya seorang berbicara dengan wanita yang bukan mahramnya, kemudian sampai ada syahwat, tentu lebih haram lagi. Ya, syahwat kelezatan belum tentu syahwat, terkadang ada kesenangan aja, belum tentu ada syahwat yang tergerak, tapi lezat-lezat berbicara dengan istri orang. Ya. Lihatlah bagaimana kisah Aisyah radhiyallahu taala anha ketika terlambat dalam kisah hadisatul ifk. Siapa yang mengantar Aisyah ke Madinah? Siapa? Sofwan bin Mu'attal As-Sulami. Dia tidak berbicara dengan Aisyah, tidak ngobrol di jalan. Dia bawa Aisyah menuntun sampai masuk kota Madinah dan tidak ngobrol sama sekali. Tidak ngobrol sama sekali. Ya, itu yang benar seperti itu. Ini istri orang, apalagi istri Nabi SAW harus dihargai. Lihatlah bagaimana kisah Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Ketika dia berhijrah, kemudian suaminya sudah lebih dahulu setahun kemudian berhijrah sendirian, dia berjalan dari Mekah menuju Madinah, maka dia diantar oleh seorang laki-laki yang musyrik. Kemudian dinaikkan di atas onta dan dia tidak ajak ngomong sama sekali. Kalau mau naik onta, maka dia dudukkan onta, maka laki tersebut pergi. Kemudian Ummu Salamah naik. Kalau sudah naik, baru kemudian dia datang, baru kemudian dia tuntun onta tersebut. Kalau mau turun demikian pula, dia dudukkan onta, baru kemudian laki-laki ini pergi. Laki musyrik. Dia pergi, baru Ummu Salamah turun, kemudian tidur di tempat yang lain, dia di tempat yang lain. Dia tidak ajak ngomong sama sekali. Karena itu ini istri orang. Ya. Maksud saya, kita mungkin tidak sampai seperti itu. Kita Indonesia ramah, kita ngobrol sana sini. Tapi ada batasan. Ada batasan. Kita orang Indonesia secara umum ramah, ketemu dengan kawan-kawan. Tapi ada hal-hal terutama tatkala berduaan, jangan berlebih-lebihan. Keramahan yang berlebih-lebihan terkadang bisa menimbulkan fitnah. Jangan sampai seorang berlezat-lezat ngobrol sama wanita yang bukan mahramnya, ya, apalagi berhadapan-hadapan. Lewat telepon saja kalau sudah ada kelezatan lama-lama ngobrol. Makanya kadang-kadang saya ada orang ngobrol sampai setengah jam sama istri orang, ini apa yang dia obrolkan? Kalau tidak ada kelezatan, ngapain dia ngobrol lama seperti itu? Berarti ada sesuatu yang dia rasakan. Nah, kita sibuk, dia juga sibuk, ngapain ngobrol setengah jam, boleh 1 jam. Ya, ini menunjukkan terfitnah hatinya atau hatinya terkotori. Hatinya terkotori. Maka jangan ada seorang yang alim mengatakan, oh saya tidak terpengaruh. Kalau istri-istri Nabi SAW dan para sahabat, Allah berusaha menghindarkan segala jalan yang bisa mengotori hati mereka, apalagi kita yang kita saja hati kotor kita tidak sadar. Ya, terlalu banyak yang kita lihat, terlalu banyak kita dengar, terlalu banyak kita bicarakan. Maka seorang berusaha menghindarkan jalan-jalan yang bisa menjerumuskan dalam fitnah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan ingat fitnah wanita bahaya, ikhwan, ya, terutama kepada ikhwan, hati-hati ya. Allah sampai di sini sebutkan dzalikum atharu liqulubikum wa qulubihin. Ini lebih suci bagi hati kalian dan bagi hati mereka. Terkadang kalau pembicaraan dua laki dan wanita, bisa saja yang terkotori hati lelaki, yang wanita biasa-biasa saja. Dia merasa wajar, tapi yang laki bisa terkotori hatinya. Atau sebaliknya. Bisa laki-laki biasa-biasa saja, tapi wanita yang GR, kemudian hatinya terkotori dengan omongan-omongan, bercanda, tawa ke TV, kemudian lama, dan bisa jadi dua-duanya hatinya terkotori. Ya. Maka Allah, dua-duanya, Allah mengatakan agak lebih suci bagi hati kalian, wahai para sahabat, dan lebih suci bagi hati istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Allah berfirman, "Wa kana lakum an tu'dhu Rasulullah wa la an tankihu azwajahu min ba'dihi abadan." Ya. Dan tidak boleh kalian menyakiti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan cara kalian makan terus ngobrol lama. Ini menyakiti, mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sama mengganggu Nabi dengan mengganggu yang lainnya. Rasulullah SAW adalah orang yang agung, ya, oleh karenanya Allah yang langsung membela, mengajarkan adab berkaitan dengan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pelajaran bagi kita semua, termasuk rumah-rumah kaum muslimin. Dan tidak boleh wala antankiyu azwajahu min ba'dihi abada, dan tidak boleh kalian menikahi istri-istri Nabi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam selama-lamanya. Ini sudah pernah kita sampaikan bagaimana hukum menikah dengan istri Nabi. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, ya, istri-istrinya tidak boleh dinikahi. Siapa yang menikahi istri Nabi, maka
dosa besar. Makanya Allah mengatakan inna dzalikum kana indallahi azima. Ini perkara besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan perkara ringan. Ini adalah harga diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah larang. Tidak boleh seorang menikahi istri Nabi kalau Nabi sudah meninggal ya. Kepada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, jandanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diperbolehkan ya. Hukumnya haram. Bahkan sebagian mengatakan sama seperti menikahi ibunya karena istri Nabi adalah ibunda kaum mukminin. Adapun riwayat yang disebutkan bahwasanya Thalha turun ayat ini karena Thalha mengatakan, Thalha bin Ubaidillah, bahwasanya kalau Rasulullah meninggal saya akan menikahi istrinya, maka ini tidak benar. Ini riwayatnya dhaif, bahkan dikatakan oleh para ulama ada hadis palsu. Ini yang dimasukkan oleh musuh-musuh Islam untuk mencela Thalha bin Ubaidillah. Ini tidak benar ya. Radhiyallahu taala anhu yang telah dijamin surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mengganggu istri Nabi adalah perkara besar ya. Dan Rasulullah Allah pernah berfirman tentang Aisyah radhiyallahu taala anha ketika orang-orang menuduh Aisyah sebagai pezina, maka Allah mengatakan wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Kalian menyangka menuduh seperti ini adalah perbuatan sepele ringan, tapi di sisi Allah besar. Apalagi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah berfirman, "In tubdu syai'an aw tukhfuhu fa innallaha kana bikulli syai'in alima." Apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ikhwan dan akhwat dirahmati Subhanahu wa taala, hati-hati kita bermuamalah dengan Allah, bukan bermuamalah zahir kita saja di hadapan Allah. Tapi kita bermuamalah, hati kita dibaca oleh Allah, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, gerak-gerik hati kita, yakin Allah mengetahui. Maka kita bermuamalah dengan Allah dengan hati ya, dengan hati ya. Kalau Allah sudah tahu isi hati kita, Allah sudah tahu tulusnya hati kita, ya alhamdulillah. Tapi kalau kita riya, kita sombong, kita angkuh, ujub, ya meskipun kita tampakkan di balik topeng kesolehan ya, di balik topeng ketakwaan, di balik topeng sunnah, di balik topeng manhaj, tapi ternyata dalam hati kita ada kesombongan, keangkuhan, ghamtun nas, merendahkan orang lain ya, nyinyir orang lain. Hati-hati, Allah Maha mengetahui apa yang kita simpan dalam hati kita ya. Ya Allah Maha mengetahui apa yang disimpan oleh hati kita semua ya. In tubudu syai'an aw tukhfuhu fa innallaha kana bikulli syai'in alima. Apa yang kalian tampakkan dan kalian sembunyikan, sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian sembunyikan. Apa maksudnya? Ada balasannya ya. Ada balasannya. Kalau Allah tahu berarti ada balasannya. Kebaikan apapun Allah tahu, dan keburukan apapun Allah juga tahu ya. Adapun kalau khawatir hanya sekedar lintasan-lintasan hati dan orang tidak tentram dengan lintasan tersebut kemudian dia berusaha lawan, maka ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha tajawaza an ummati ma haddathat bihi anfusuha ma lam ta'mal aw tatakallam. Sungguhnya Allah mengampuni apa yang diungkapkan oleh hati umatku ya, hanya terlintas ada mungkin lintasan-lintasan buruk, lintasan-lintasan yang haram dalam hati, selama tidak dia kerjakan dan selama dia tidak ungkapkan ya. Tetapi kalau dia rawat dalam hatinya, dia tidak lawan, dia biarkan hasad atau dengki atau sombong, suudzon, maka itu menjadi dosa tersendiri. Tapi kalau datang kemudian dia lawan, lintasan kemudian dia lawan, maka ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, berkaitan dengan istri-istri Nabi. Tadi kalau ada yang minta sesuatu atau ngobrol atau bicara dengan istri Nabi, maka harus dibalik hijab. Fas'aluhunna mi wara'i hijab, maka mintalah dibalik tabir. Setelah itu Allah mengecualikan. Kata Allah, la junaha alaihinna fi abaihinna. Tidak mengapa bagi mereka istri-istri Nabi jika bertemu langsung dengan bapak-bapak mereka. Wala abnaihinna, tidak harus pakai tabir ya. Tidak harus berjilbab, tidak harus berhijab. Tidak apa-apa kalau ketemu dengan bapak mereka, dengan anak-anak mereka ya. Wala ikhwanihinna, demikian juga saudara-saudara laki-laki mereka. Wala abna'i ikhwanihinna, dan juga anak-anak dari saudara-saudara mereka itu ponakan-ponakan laki-laki. Wala abna'i akhawatihinna, atau putra-putra dari saudari-saudari mereka, ponakan-ponakan dari anak-anak saudari-saudari perempuan, ponakan. Wala nisa'ihinna, dan juga tidak mengapa bertemu tidak pakai jilbab kalau bertemu dengan wanita-wanita mereka. Wala ma malakat aymanuhunna, demikian juga budak-budak lelaki mereka. Wattaqinallah, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah wahai istri-istri Nabi. Innallaha kana ala kulli syai'in syahida, sungguhnya Allah Maha menyaksikan
atas segala sesuatu, ya. Ayat ini perhatikan di sini ada khilaf di kalangan para ulama tentang firman Allah wala nisaihin. Jadi istri Nabi boleh menampakkan tidak memakai jilbab, artinya biasa, ya, tidak harus pakai berjilbab, apalagi pakai tabir, enggak. Kalau ketemu siapa? Ketemu bapak mereka, ya, karena mahram, enggak ada masalah. Ketemu bapak mereka, ketemu anak-anak mereka, enggak ada masalah. Mahram, ketemu saudara-saudara laki-laki mereka, baik saudara seayah, saudara seibu, atau saudara susuan, ya. Wala abna ikhwanihin, demikian juga ketemu dengan ponakan-ponakan, ya, baik dari ponakan putra-putra saudara laki-laki atau wala abna'i akhawatihinna, yaitu putra-putra dari saudara-saudari perempuan, wala nisaihin, dan juga tidak mengapa tidak harus dibalik hijab dan tidak harus berjilbab ketika bertemu dengan wanita-wanita mereka. Nah, nisaihinna di sini wanita-wanita mereka, ada dua tafsiran di kalangan para ahli tafsir. Ada yang mengatakan nisaihinna maksudnya nisa'il muslimat, ya, an-nisa al-muslimat. Maksudnya tidak mengapa kalau kalian istri Nabi bertemu dengan wanita-wanita muslimah untuk tidak dibalik tabir dan untuk tidak berhijab, ya. Berarti mafhum mukhalafahnya, kebalikannya, kalau bertemu dengan wanita-wanita kafir maka harus berjilbab. Dan sebenarnya ulama berpendapat demikian, bahwasanya wanita muslimah dibandingkan dengan wanita kafirah non-muslimah, maka hukumnya seperti seorang wanita bertemu laki-laki. Ya, misalnya seorang wanita muslimah bertemu dengan wanita Nasraniyah, maka dia harus berjilbab. Tidak boleh dia menampakkan misalnya pahanya atau betisnya atau rambutnya, karena yang boleh dia tampakkan hanya kepada nisaihin, sesama wanita muslimah. Ini pendapat sebagian ahli tafsir. Namun pendapat yang lebih kuat, wallahu alam bisawab, bahwasanya nisaihinna maksudnya bukan idhafa ila al-wasf, tetapi idhafa ila al-jins. Kalau yang pertama adalah sifat muslimahnya, yang kedua, pendapat kedua, nisaihin ai tidak mengapa bertemu dengan wanita-wanita yang sejenis dengan kalian, baik muslimah maupun kafirah, tidak jadi masalah, tidak harus dibalik hijab dan tidak harus berjilbab. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala dan juga Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Kenapa? Karena istri-istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha beberapa kali didatangi oleh wanita Yahudiyah. Wanita Yahudi datang ketemu dengan Aisyah radhiyallahu anha, dan tidak disebutkan di balik hijab atau Aisyah harus berjilbab ketika mau bertemu dengan wanita Yahudiyah tersebut, seperti wanita Yahudi yang berbicara tentang azab kubur dalam hadis yang ma'ruf, ya. Wanita Yahudi berbicara tentang azab kubur, ya. Dia datang ketemu Aisyah ngobrol, ya. Tetapi tidak disebutkan Aisyah harus dibalik tabir atau berjilbab, enggak, menunjukkan bahwasanya kalau sama wanita meskipun non muslim tidak jadi masalah, meskipun kafirah tidak jadi masalah, ya. Demikian juga budak-budak lelaki yang dimiliki oleh seorang wanita, maka tidak mengapa, ya, tidak harus dibalik hijab, ya, tidak harus dibalik hijab. Wattaqinallaha, bertakwalah kepada Allah. Innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Sungguhnya Allah maha menyaksikan segala sesuatu, ya. Di sini para ulama mengatakan kenapa tidak disebut a'mamihinna atau akhwalihinna. Allah tidak menyebutkan tentang paman atau om, ya. Allah tidak mengatakan tidak mengapa bagi kalian wahai istri-istri Nabi untuk tidak berjilbab atau tidak dibalik tabir kalau ketemu dengan paman-paman kalian, saudara-saudara ibu, saudara-saudara laki-laki dari ibu, atau om-om kalian, saudara-saudara a'mam, saudara-saudara laki-laki dari bapak. Kenapa tidak disebutkan? Ada dua tafsiran dari para ahli tafsir. Mereka mengatakan yang pertama, seperti Syekh Sa'di menyebutkan bahwasanya rahimahullah, bahwasanya jika kakak-kakak saja atau ponakan saja boleh seorang wanita menampakkan tidak berjilbab di hadapan ponakan, apalagi omnya, ya, karena hubungan antara seorang wanita dengan omnya lebih kuat, seakan-akan bapaknya, ya. Ya, kalau ponakan saja atau saudara sepersusuannya, saudara sebapak, saudara seibu, dia boleh tidak berjilbab dan boleh tidak dibalik tabir, ya, apalagi omnya dari saudara laki-laki bapaknya atau pamannya dari saudara laki-laki ibunya. Ya, maka tidak perlu disebut karena bisa dipahami. Karena sudah dipahami. Ini pertama. Taklil yang kedua, sebab yang kedua kenapa Allah tidak sebutkan paman-paman, baik paman atau om, sebenarnya mengatakan karena
anak-anak dari paman-paman dan om-om adalah sepupu, dan sepupu bukan mahram, boleh dinikahi. Khawatir om-om tersebut bisa cerita kepada anak-anaknya bahwasanya nikahlah sama sepupu, orangnya begini, khawatir demikian. Ada yang mengatakan demikian, ya. Ini disyaratkan oleh Syekh Utsaimin dalam tafsirnya. Ada yang mengatakan demikian. Wallahu alam bisawab, ya, karena khawatir om ketemu dengan seorang wanita, kemudian dia ceritakan pada anaknya, padahal anaknya om tersebut bukan mahram sang wanita. Boleh menikah, sehingga akhirnya bisa jadi sifat-sifatnya diceritakan kepada sepupunya, yang sepupu adalah bukan mahram. Wallahu alam bisawab. Ini dua taklil yang disebut oleh para ahli tafsir. Tapi kita lanjutkan ayat berikutnya. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada engkau wahai Nabi, bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan salamlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan benar-benar salam, ya. Ini ayat yang sangat menunjukkan keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak? Ayat ini menjelaskan Allah bersolawat kepada Nabi, bukan kita aja yang bersolawat. Allah bersolawat kepada Nabi. Bukan cuma Allah, kemudian Allah menggandengkan dengan malaikat juga bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan agungnya juga malaikat, ya. Allah kemudian menggandengkan malaikat dengan solawat Allah dan malaikat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya solawat? Solawat wallahu a'lam bishawab, pendapat yang lebih kuat, salawat artinya bukan rahmat, ya. Tetapi khusus kepada Nabi itu sana, yaitu Allah memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan makhluknya di langit. Allah puji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga malaikat bersalawat kepada Nabi, maka ada yang mengatakan malaikat mendoakan Nabi, atau malaikat memohonkan ampunan buat Nabi, atau malaikat juga memuji Nabi di hadapan mereka, di hadapan sama malaikat. Allah memuji Nabi, malaikat juga memuji Nabi, ya. Kemudian setelah itu Allah menyuruh kita untuk bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah buka dengan ya ayyuhalladzina amanu. Seakan-akan dari konsekuensi keimanan, hendaknya kalian bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu mengatakan Allahumma salli wa sallim alaihi. Ya Allah, bersalawatlah kepada Nabi, yaitu berdoa agar Allah senantiasa memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan konsekuensi dari keimanan kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana tidak kita bersalawat kepada Nabi, sementara jasa yang Rasulullah sallam yang kita dapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah jasa yang terbaik, yang lebih besar jasanya daripada jasa kedua orang tua kita kepada kita. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidi wan nasi ajma'in. Tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, daripada seluruh manusia. Kenapa? Karena orang tua punya jasa besar sama kita. Kita ada di atas muka bumi dengan sebab pernikahan kedua orang tua kita. Kita bisa besar dirawat oleh kedua orang tua kita. Kita diberikan banyak hal. Tetapi jasa Nabi SAW apa? Nabi berdakwah dengan menghadapi berbagai macam tantangan. Ya, diusir oleh kaumnya, dihina, dilempari batu, mau dibunuh berulang-ulang. Ya. Dan Nabi tidak pernah berhenti sejak Allah mengatakan ya ayyuhal muddatsir kum fa'andzir, wahai orang yang berselimut bangkitlah dan beri peringatan. Rasulullah tidak pernah istirahat. Kalau kita baca sirah Nabi, dari satu kegiatan terus tidak pernah istirahat. Rasulullah SAW terus berdakwah, perang, berdakwah lagi perang, kemudian terus seperti itu Rasulullah SAW. Demi apa? Agar Islam tersebar, ya, cahaya tersebar di seluruh penjuru dunia sampai kepada kita di tanah air Indonesia, ya. Sehingga barang siapa yang mengenal cahaya ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan meraih sesuatu yang sangat luar biasa, itu kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Dan jasa ini, ketentraman, kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan abadi di akhirat, ini jasa tidak ada yang bisa menandinginya. Inilah sebab kenapa kita harus lebih mencintai Nabi daripada orang tua kita dan daripada seluruh umat manusia. Karena kita tahu mencintai seseorang di antara sebabnya karena jasanya. Semakin banyak orang itu berjasa kepada kita, wajar jika kita semakin mencintainya. Dan jasa Nabi SAW, ya, dengan berdakwah sekian lama, diusir, dilempar, dimaki-maki dan yang lainnya, ya, dihina, jasanya adalah agar kita tahu apa sebab kebahagiaan di dunia dan sebab kebahagiaan di akhirat, yaitu dengan mengikuti ajaran Nabi SAW. Maka orang seperti ini
diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah bersolawat dan malaikat bersolawat dan Allah menyuruh kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, seakan-akan konsekuensi dari keimanan bersolawatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini untuk kepentingan kita. Kepentingan kita, dan Allah buka dengan innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan malaikat bersolawat kepada Nabi. Artinya kalau kalian tidak bersolawat enggak jadi masalah. Cukup solawat Allah dan malaikat sudah mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi agar kalian mendapatkan kebaikan, bersolawatlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam hadis, man shalla alayya wahidatan sallallahu biha alaihi asyara, barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali, Allah akan bersalawat kepada dia 10 kali, itu Allah muji dia, ya. Pahala yang besar bagi orang bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang mukmin banyak mengucapkan sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Dan kita mencontohi Allah dan mencontohi malaikat dalam bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun salawat yang terbaik ketika para sahabat mengatakan assalam qad arafnahu, memberi salam kepada engkau ya Rasul, kami sudah tahu. Kaifa nusalli alaik, bagaimana kami bersalawat? Maka Nabi mengajarkan salawat Ibrahim, salawat Ibrahimiyah, itu Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini salawat yang terbaik, disebut salawat Ibrahimiyah yang Nabi mengajarkan langsung kepada para sahabat. Padahal para sahabat ahli bahasa Arab, tetapi mereka ingin dapat langsung bagaimana sirah bentuk salawat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan salat Ibrahim juga ada variasi, terkadang kepada azwajihi wa dzurriyyatihi, salawat kepada Nabi, kepada istri-istrinya, kepada keturunannya. Intinya bersalawat, salawat Ibrahimiyah adalah salawat yang terbaik. Tapi apakah kita boleh salawat dengan salawat yang boleh? Salawat yang boleh, yang paling ringkas kita mengatakan alaihi salatu wassalam. Rasulullah alaihi salatu wassalam. Yang penting terkumpulkan, kita ingin menjalankan ayat ini, kata Allah bersalawatlah dan bersalamlah. Kita kumpulkan antara salawat dengan salam. Jadi kita mengatakan alaihi salatu, salat dan salawat, wassalam yaitu salam, yaitu keselamatan bagi engkau wahai Rasulullah dan salawat bagimu ya Rasulullah. Atau kita mengatakan sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah bersalawat kepada engkau dan semoga Allah memberi keselamatan kepada engkau wahai Rasulullah, ya. Atau kadang-kadang para khutbah mengucapkan salat dan salam dari mereka bikin sini, enggak jadi masalah. Itu boleh-boleh saja, yang penting ada salawat dan ada salamnya agar kita bisa mengamalkan ayat ini. Tapi di sini Allah mengatakan wasallimu taslima. Taslima adalah maf'ul mutlak untuk penekanan, itu Allah mengatakan bersalamlah kepada Nabi dengan benar-benar salam, ya, dengan benar-benar salam. Kenapa untuk sallu alaihi Allah tidak mengatakan sallu alaihi salatan, ya, bersalawatlah kepada Nabi dengan benar salawat. Kata para ulama tidak perlu ditekankan untuk mendatangkan maf'ul mutlak. Kenapa? Karena sudah ditekankan secara makna. Allah sudah menekankan bahwasanya Allah dan malaikat bersalawat. Kalau kamu tahu bahwasanya Allah dan malaikat sudah bersalawat, ya tinggal ikut. Adapun salam, maka perlu ditekankan secara lafal. Wasallimu taslima. Dan apa maksudnya adalah mengucapkan salam kepada ya assalamualaikum ya Rasulullah atau assalamu ala nabi, ya, kita mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu kita mendoakan agar Rasulullah SAW mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat, ya, terhindar dari segala keburukan karena mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada poin penting dari Syekh Utsaimin rahimahullah tentang makna salam. Ini makna salam yang benar adalah kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan keselamatan kepada orang yang kita salami. Jadi salam adalah doa. Dan ini adalah tahiyat kaum muslimin, tahiyat ahlu surga, ahlul jannah. Kalau mereka bertemu, mereka mengucapkan salam di antara mereka, ya. Dan kalau Allah bertemu dengan mereka, Allah mengucapkan salam kepada mereka. Malaikat ketemu dengan mereka, mereka mengucapkan salam kepada penghuni surga. Inilah syiarnya kaum muslimin yang dicemburui oleh banyak agama-agama yang lain, sehingga mereka harus menciptakan bentuk-bentuk salam yang tidak seperti kita. Meskipun mereka sudah menciptakan bentuk-bentuk salam, tapi tidak seperti kaum muslimin di mana-mana tersebar salam. Yang kurang adalah ketika kita mengucapkan salam, seakan-akan kita hanya menghadirkan tahiyat, itu bentuk sopan santun, ya, bentuk penghormatan. Assalamualaikum. Terkadang kita lupa tentang madmun atau konten dari doa ini. Apa sih konten dari assalamualaikum? Yaitu kita berkata, semoga Allah menyelamatkan engkau. Karena salam adalah doa.
Allah menyelamatkan engkau dari segala keburukan dan Allah menyelamatkan engkau dari keburukanku. Aku mengucapkan assalamualaikum, maksudnya aku tidak menggibahmu, aku tidak merendahkanmu, aku tidak menghinamu, aku tidak sombong di depanmu, aku tidak mengganggumu. Assalamualaikum. Demikian juga agar Allah menyelamatkan engkau dari segala keburukan. Ini hendaknya kita hadirkan. Ini sering kita tidak hadirkan. Kita punya assalamualaikum hanya sekedar seakan-akan ini bukan doa, sekedar basa-basi sebagai pembuka pertemuan. Itu benar, salam adalah tahiyat sebagai pembuka pertemuan. Tetapi hadirkan ketika kita mengucapkan assalamualaikum, hadirkan bahwasanya kita sedang mendoakan saudara kita. Dan ini menumbuhkan cinta kasih di antara sesama kaum muslimin. Apalagi kita sekarang di zaman kaum muslimin diadu domba, saling bermusuhan di antara mereka, saling menjatuhkan, saling mencibir, saling menghina, saling mengorek-ngorek kesalahan dan yang lainnya. Maka menebarkan salam ini adalah sunnah yang sangat agung. Makanya Nabi SAW mengatakan afsyus salam, tebarkanlah salam. Tetapi kita tebarkan salam tersebut dengan mengerti apa yang kita ucapkan. Dengan assalamualaikum, ya. Bukan hanya sekedar ucapan, tapi kita berdoa ya agar orang tersebut diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah faedah yang indah dari Syekh Utsaimin rahimahullah, mengingatkan kita semua karena sering kita mengucapkan salam tanpa menghadirkan bahwasanya itu adalah doa agar Allah memberi keselamatan kepada orang yang kita salami. Kemudian Allah berfirman, "Innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa adalahum 'adzaban muhina." Sungguhnya orang-orang yang mengganggu Allah dan Rasulnya, maka Allah melaknat mereka di dunia dan di akhirat, yaitu laknat maksudnya at-tardu min rahmatillah, Allah menjauhkan mereka dari rahmat Allah. Wa adalahum 'adzaban muhina, dan Allah siapkan bagi mereka adab yang menghinakan. Apa maksudnya mengganggu Allah? Mengganggu Allah itu seperti yang disebut dalam hadis kata Allah Subhanahu wa taala, "Yu'dzini ibnu Adam yasubbud dahra wa ana ad-dahr wa qalibul laila wan nahar." Kata Allah Subhanahu wa taala Meskuci, anak Adam menggangguku. Bagaimana mengganggu Allah? Yaitu dengan mencela masa. Ya. Padahal aku adalah masa, aku membolak-balikkan siang dan malam. Karena kalau seorang mencela masa, ini zaman edan, zaman brengsek. Ini berarti dia mencela Allah karena yang menjalankan masa adalah Allah. Masa tidak bisa berbuat apa-apa. Apa sih waktu? Waktu adalah tempat bergulirnya amalan kita. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, naibu zamana wal aibu fina. Wa ma li zamani aibun siwana. Kita mencela zaman karena ada aib, padahal aib tersebut adalah kepada penghuni zaman, yaitu kita sendiri manusia. Dan tidak ada aib bagi zaman, bagi masa, kecuali kita sendiri aibnya. Maka kalau kita mencela, jangan mencela zamannya. Barang siapa mencela zaman, berarti dia telah mencela Allah Subhanahu wa taala yang mengatur zaman tersebut. Dan itu berkaitan dengan hal-hal yang tidak dikiaskan seperti mencela angin. Angin yang atur Allah Subhanahu wa taala. Mencela hujan, ini hujan gimana sih? Ini yang turunkan hujan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak berkutik apa-apa. Kemudian kita mencela hujan, kita mencela cuaca, ini semua hukumnya sama karena hal-hal tersebut di bawah kendali Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan kita mencela yang mengendalikannya. Demikian juga di antara mencela Allah Subhanahu wa taala seperti mensifati Allah punya anak, ya. Allah mengatakan syatamani ibnu Adam wa lam yakun dzalik wa kadzdzabani ibnu Adam wa lam yakun dzalik. Anak Adam mencaciku dan tidak berhak dia mencaciku, ya. Adapun dia mencaciku wa syatmuhu iyaya yaqulu anna liya waladan. Dia mengatakan aku punya anak, ya. Kalau kita bilang Allah punya anak atau Nabi Isa adalah anak Tuhan, maka inilah bentuk mencaci Allah Subhanahu wa taala, mengganggu Allah Subhanahu wa taala. Di antara juga kita mengganggu Allah dengan mensifati Allah dengan sifat-sifat yang buruk, menolak sifat-sifat Allah dan yang lainnya. Adapun mengganggu Rasulullah SAW, maka seperti dilakukan oleh musyrikin, mereka menghina Nabi SAW, beri gelar-gelar yang terburuk, dikatakan orang gila, dikatakan penyihir, dikatakan dukun, dikatakan penyihir, dikatakan tersihir, dikatakan sobek keluar dari tradisi nenek moyangnya, dan yang lainnya, ya. Dan lainnya, dikatakan pendusta. Demikian juga fisik, bagaimana mereka mengganggu Nabi SAW ketika Nabi sedang sholat, kemudian diletakkan salal jazur, yaitu kotoran onta, isi perut onta diletakkan di atas pundaknya. Bahkan bukan cuma Nabi yang terganggu, putrinya Fatimah juga terganggu, radhiyallahu taala anha, ya. Kemudian istrinya Aisyah dituduh yang tidak-tidak, ini mengganggu Nabi SAW. Istrinya dituduh berzina, tentu sang suami merasa terganggu sebab dilakukan oleh orang munafik. Maka tidak boleh mengganggu Rasulullah SAW karena hal ini bahaya, ya. Tidak sama dengan mengganggu manusia yang lain, ya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, la'anahumullah. Mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat. Kemudian Allah siapkan bagi mereka
adab yang menghinakan. Ya, adab yang menghinakan dari sisi adab yang sangat pedih dan dari sisi ejekan-ejekan ya. Kita sudah pernah jelaskan bagaimana adab neraka jahanam bukan cuma adab secara fisik tapi adab secara mental juga. Allah menjatuhkan mental mereka. Isbiru aw la tasbiru sawaun alaikum. Mau sabar silakan, enggak sabar juga sama saja. Ajazina am sabarna ma lana min mahis. Mereka sadar kita mau sabar enggak sabar sama saja, enggak ada jalan keluar. Ya, seandainya adab itu ada penghujungnya, sabar enggak apa-apa. Kalau enggak ada penghujungnya percuma sabar ya. Dan banyak Allah mengejek mereka sebagaimana kita jelaskan dalam adab-adab neraka jahanam. Jadi adab yang benar-benar menghinakan mereka. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina." Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Perhatikan di sini Allah membedakan antara mengganggu Allah dan Rasul-Nya dengan mengganggu orang-orang beriman secara umum. Ya, kalau ternyata mereka menuduh dengan tuduhan yang tidak, faqad ihtamalu, maka mereka telah memikul dosa yang nyata, wa itsman, kedustaan, wa itsman mubina, dan dosa yang nyata, dan mereka akan merasakan akibatnya pada hari kiamat. Tapi tentu berbeda antara ketika seorang mengganggu Allah dan Rasul-Nya. Demikian saja para pemirsa Roja dan TV Roja, Radio Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita sambung di kesempatan yang lain. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.